bersama soal Ulasin dong. Video kali ini saya akan mengulas lagi soal matematika, yaitu tentang akar pangkat 3. Untuk video yang akar pangkat 3 bisa kalian cek, linknya ada di deskripsi. Jadi langsung saja kita ke videonya. Nah, di sini sudah ada soal akar pangkat 3 dari 729. Gimana caranya? Kalau yang akar pangkat 2 itu kita gunakan seperti Prokapit. Kalau akar pangkat 3, kita gunakan pohon faktor untuk mencari faktor-faktornya, yaitu 729, kita gunakan pohon faktor dibagi dengan bilangan prima. Nah, bilangan prima itu kan 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Paling kecil kita bagi 2 atau bagi 3. Kalau bagi 2 itu untuk bilangan genap, karena ini bilangannya ganjil, belakangnya kan 9. Bilangan ganjil maka kita bagi 3. Berapa 729 bagi 3? Yaitu 243. Kemudian ganjil lagi, kita bagi 3 lagi. 243 dibagi 3 adalah 81. 81 masih ganjil, bagi 3 lagi. Berapa? 27. 27 kita bagi 3 lagi. 3, 9. 9 juga pasti 3, 3. Nah, di sini bilangan 3-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk akar pangkat 3 itu kan berarti dia kebalikan dari pangkat 3. Misalkan 1 pangkat 3, 1 kali 1 kali 1, 1. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2, 8. 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3, 27. Nah, jadi kita ubah bilangan 729 ini menjadi faktor-faktor yang berpangkat 3. Jadi maksudnya seperti ini. Akar pangkat 3 dari 729 kita ubah menjadi akar pangkat 3 dari ini tadi. Kan kita sudah pecah-pecah menjadi 3, 3, 3, 3, 3-nya ada 6 kali. Tetapi kita ubah bentuknya menjadi pangkat 3 semua. Jadi yang pertama ini 1, 2, 3. Kita ambil 3 terlebih dahulu, ya. Jadi kita tuliskan 3 pangkat 3. Kemudian kita kalikan lagi dengan 3 berikutnya. Ada 3 lagi, jadi 3 pangkat 3. Nah, karena bilangan akar pangkat 3 itu kebalikan dari pangkat 3, jadi misalkan seperti ini. Ini kan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka akar pangkat 3 dari 8 itu 2. Kenapa? Karena 8 ini kan 2 pangkat 3. Jadi akar pangkat 3 dari 8 ini kalau diubah menjadi bentuk pangkat kan 2 pangkat 3. Hasilnya 2. 27 juga seperti itu. Akar pangkat 3 dari 27 kan bisa ditulis dengan akar pangkat 3, 3 pangkat 3, sehingga hasilnya ya 3-nya ini. Gitu. Jadi di sini akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3, 3. Terus masih ada lagi karena ini dikalikan, dikali lagi akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 ya 3 lagi, maka hasilnya 9. Jadi akar pangkat 3 dari 729 sama dengan 9. Sekarang kita coba contoh lain. Akar pangkat 3 dari 512. Seperti tadi, kita cari faktor-faktornya terlebih dahulu. 512 karena dia bilangan genap, maka kita bisa bagi 2. 512 dibagi 2 sama dengan 256. Kemudian 256 dibagi 2 lagi karena masih genap, sama dengan 128. Masih genap lagi, bagi 2 lagi, sama dengan 64. Bagi 2 lagi, 32. 32 bagi 2, 16.
16 dibagi 2, 8, 8 bagi 2, 4, 4 bagi 2, 2. Jadi ini 2 semua ya. Hasilnya kita ubah ke dalam bentuk pangkat 3. Jadi akar pangkat 3 dari 512 sama dengan akar pangkat 3 dari 1, 2, 3. 2 pangkat 3. Kemudian 1, 2, 3. 2 pangkat 3. Masih ada lagi. 1, 2, 3. Pas ya, 2 pangkat 3 semua. Dan 2 pangkat 3-nya ada 3 kali. Sehingga akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 yang pertama hasilnya 2, kemudian dikalikan dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 yang di tengah ini hasilnya 2 juga, kemudian yang terakhir 2 pangkat 3 di akar pangkat 3 hasilnya juga 2, sehingga 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Jadi hasil dari akar pangkat 3 dari 512 sama dengan 8. Kita coba contoh lain lagi. Di sini ada akar pangkat 3 dari 1728. Kali ini kita gunakan cara lain, tetapi cara ini mengharuskan kalian untuk menghafal bilangan pangkat 3. Kita coba tuliskan dulu ya. 1 pangkat 3 itu kan 1 kali 1 kali 1, hasilnya tetap 1. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3 hasilnya 27. 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4 hasilnya 64. 5 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5 125. Kemudian 6 pangkat 3, 6 kali 6 kali 6 hasilnya 216. Lalu 7 pangkat 3, 7 kali 7 kali 7 hasilnya 343. Kemudian 8 pangkat 3 hasilnya 512. Lalu 9 pangkat 3, 9 kali 9 kali 9 hasilnya 729. Dan 10 pangkat 3, 10 kali 10 kali 10 hasilnya 1000. Nah, minimal 1 sampai 10 ini kalian hafalkan dulu. Nah, jadi dari sini bisa diperhatikan bahwa kalau 1 pangkat 3 hasilnya 1, 2 pangkat 3 hasilnya 8, tetapi kalau 8 pangkat 3 itu hasilnya bilangan yang paling belakang atau satuan itu 2. Jadi terbalik. 2 pangkat 3 hasilnya 8, kalau 8 pangkat 3 itu hasil belakangnya pasti 2. Yang 3 pangkat 3 juga seperti itu. 3 pangkat 3 hasil belakangnya kan 7. Kalau 7nya ini bilangan 7 dipangkatkan 3, hasilnya jadi 3. Jadi terbalik. Kalau 3 pangkat 3 hasilnya 7, kalau yang 7 pangkat 3 belakangnya pasti 3. Untuk bilangan yang lain itu untuk yang 28, 2 jadi 8 atau 8 jadi 2, 3 jadi 7 atau 7 jadi 3. Bilangan yang lain pasti bilangannya sama. Jadi kalau 1 pangkat 3 hasilnya 1, 4 pangkat 3 belakangnya tetap 4, 5 pangkat 3 belakangnya tetap 5, 6 pangkat 3 belakangnya tetap 6, 9 pangkat 3 belakangnya tetap 9, dan 10 belakangnya 0, hasilnya juga pasti 0 belakangnya. Jadi kita langsung saja ke soalnya ya, biar lebih paham. Di sini kan akar pangkat 3 dari 1728. Bilangan satuannya atau yang paling belakang itu 8. Kebalikannya, kalau di dalam akar itu 8, hasilnya itu pasti 2. Nih, 2 pangkat 3 itu kan 8. Kalau dibalik akar dari
akar pangkat 3 dari 8 itu pasti 2. Jadi di sini hasil belakangnya, bilangan yang paling belakang itu pasti 2. Lalu setelah itu kita lihat bilangan ribuannya saja. Ribuannya kan 1. Kalau di akar pangkat 3 yang hasilnya 1 tuh ya 1 ini, ya kan? Ya sudah, berarti hasilnya 12. Gitu cara mudahnya. Tapi kalian harus memperhatikan bilangan-bilangannya ini. Coba contoh lain. Nah, sekarang akar pangkat 3 dari 5832. Yang di dalam akar adalah 2 nih, satuannya 2. Kalau satuannya 2, pasti bentuk bilangan pangkat 3-nya adalah 8. Jadi di sini bilangan satuannya 8. Itu sudah pasti. Jadi kebalikannya ya, yang tadi kan di sini belakangnya 8, hasilnya pasti 2. Kalau yang belakangnya 2, hasilnya pasti 8. Kemudian tinggal lihat bilangan ribuannya. Bilangan ribuannya itu 5. 5 kalau di akar pangkat 3 yang hasilnya mendekati. Kita cek dari 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, 8 sudah lebih dari 5. Maka kita gunakan 1. Jadi di sini hasilnya 1. Hasilnya yaitu dari akar pangkat 3 dari 5832 adalah 18. Kalau mau lebih pastinya lagi, kalian bisa cek di sini. Dari sini tadi kan hasilnya 12. 12 dikali 12 dikali 12 itu hasilnya berapa? Itu pasti hasilnya 1728. Ini juga 18 kali 18 kali 18 hasilnya pasti juga 5832. Seperti itu. Coba lagi ya, kita cari contoh lain lagi. Selanjutnya, akar pangkat 3 dari 2744. Dilihat bilangan satuannya 4. Ya kan? Nah, di sini akar pangkat 3 yang hasil belakangnya itu 4 itu cuma 64. Kalau di akar itu bilangannya pasti 4. Maka di sini hasilnya satuannya pasti juga 4. Gitu. Kemudian bilangan ribuannya 2. Akar pangkat 3 dari 2 yang mendekati itu ya cuma 1 lagi. Karena kalau 2 itu hasilnya pasti 8. Sedangkan di sini cuma 2. 2 sudah melebihi 8. Kebalik ya, 8 sudah melebihi 2. Jadi kita gunakan 1. Kalian bisa cek 14 dikali 14 dikali 14 itu berapa? Itu pasti hasilnya 2744. Jadi untuk ini cara cepatnya itu ya dilihat bilangan satuannya. Kalau yang di dalam akar itu 8, pasti hasilnya satuannya 2. Kalau yang di dalam akar itu 2, pasti hasilnya satuannya itu 8. Jadi terbalik, 2 jadi 8, 8 jadi 2. Yang terbalik itu hanya 2 dan 8, kemudian 3 dan 7. Jadi kalau yang di dalam akar di sini 7, maka nanti hasilnya di sini pasti satuannya 3. Kebalikannya, kalau yang di dalam akar itu satuannya 3, pasti hasilnya satuannya itu 7. Gitu. Yang terbalik cuma 28 dan 37. Kalau yang lain itu pasti sama. Misalkan di sini belakangnya 6. Pasti hasilnya juga satuannya itu 6. Kalau di dalam akar itu satuannya 9, hasilnya satuannya juga pasti 9. Jadi seperti itu untuk akar pangkat 3. Nah, itu tadi cara untuk mengerjakan soal-soal akar pangkat 3. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ulas soal. Ulasin dong.